Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah kajian Masjid Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-700. Babnya mengenai doaul karb, doa ketika terjadi kesusahan. Silahkan. Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata, Hizam menceritakan kepada kami, ia berkata, Qatadah menceritakan kepada kami dari Abul Aliyah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Nabi SAW saat ada bencana, beliau mengucapkan doa, La ilaha illallah azimul halim, La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Rabb seluruh langit dan bumi dan Rabb arsy yang agung. Ya, dari judul kita sudah pahami, karena Imam Al-Bukhari memberi judul doa al-karb, doa yang diucapkan saat al-karb. Al-karb itu ya kesusahan. Dan kalau kita melihat riwayat ini, Ibnu Abbas sendiri yang merupakan sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk ulama di kalangan para sahabat, sampai-sampai digelari Hibrul Ummah, pena umat. Ini meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami apa yang disebut dengan al-karb. Ya Pak ya. Berarti Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami hal itu kan? Apakah yang dimaksud di sini kesusahan di dalam menghadapi musuh? Begitu juga mungkin terkait dengan kondisi yang dihadapi oleh sebagian besar sahabat, kekurangan dan masalah-masalah yang lainnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling bertakwa dan juga paling mulia di sisi Allah di dunia dan di akhirat, juga mengalami hal yang seperti ini. Kita pun demikian. Tidak ada satu makhluk yang tidak menghadapi kesulitan, karena terkadang suatu makhluk itu dilebihkan oleh Allah dengan sesuatu, tapi ada masalah lain yang kurang. Namanya juga dunia, tidak ada kesempurnaan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan di sini apa yang semestinya kita lakukan ketika berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, kita hidup berbeda dengan para sahabat. Musuh zaman itu nyata, sehingga ada yang disebut dengan peperangan. Walaupun apa yang dihadapi oleh saudara-saudari kita di Palestina sekarang ini, yang berhadapan dengan Zionis dan pendukungnya, ya beda dengan kita di sini.
Di sini tenang-tenang saja. Tapi apakah itu berarti tidak ada masalah? Tetap ada masalah. Dan masing-masing orang berbeda masalahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan apa yang semestinya kita ucapkan dalam kondisi seperti itu. La ilaha illallah, tidak ada yang hak diibadahi selain Allah. Al-Azim, dialah yang maha agung. Al-Halimu, yang maha apa ini? Lembut ya. La ilaha illallah, tidak ada yang hak diibadahi selain Allah. Rabbus samawati wal ard, dialah penguasa, pengatur, penentu semua yang ada di langit, lapisan langit dan lapisan bumi. Wa rabbul arsy, dan Rabb pemilik dan penguasa al-arsy. Al-Azim, yang maha agung. Ini ada baris al-azimi di sini. Kalau ini sifat kepada Rabb, ini berarti harus al-azimu, bukan al-azimi. Karena kalau al-azimi berarti yang agung itu adalah al-arsy. Ya. Jadi ini sebaiknya kita rubah menjadi al-azimu. Yang terakhir Pak ya, Rabbul Arsil Azimu. Rabbul Arsil Azimu. Ya. Silakan Pak, kandungannya. Kandungan hadis yang pertama, ini adalah hadis yang agung, yang seyogianya diperhatikan dan isinya banyak digunakan untuk berdoa ketika terjadi kesusahan atau perkara-perkara yang besar. Iya, kalau antum sering melihat suatu kejadian yang menimpa secara massal, termasuk musibah-musibah, biasanya ada banjir besar yang mengorbankan banyak orang, harta orang, jiwa orang. Begitu juga bencana-bencana di tempat lain yang mungkin tidak menimpa kita, disyariatkan mengucapkan hal doa-doa yang seperti ini sebagai bentuk al-inabah, kembali kepada Allah, bahwa ini semua terjadi atas kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sesuatu kejadian yang lepas dari pengaturan Allah. Kita memang tidak menghendaki suatu bencana, tapi Allah yang berkehendak, yang berkuasa. Dalam kondisi kita lemah seperti ini, tidak ada jalan lain sebagai orang-orang yang mengaku hamba Allah, yang menghambakan diri kepada Allah. Ucapan-ucapan ini diperlukan. Kita sering mendapatkan share kalau terjadi badai, dan ada yang merekam lewat HP-nya. Ada teriakan-teriakan Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Apa arti Akbar? Kalau Allahu Akbar tidak bermat ya, tidak ada matnya. Itu Allah Maha Besar, tapi Allahu Akbar panjang ya. Itu akbar itu artinya apa? Beduk. Ini terkadang
Mungkin tidak disengaja ya, mudah-mudahan bukan kesengajaan ya, ketidaktahuan. Makanya belajar tajwid itu wajib hukumnya. Apa yang tidak dipanjangkan dan apa yang dipanjangkan, ahkamul mudud namanya, itu harus kalau orang Arab asli yang peka mendengar itu, wah, kok begini, Allah dianggap beduk. Nah, jadi seharusnya ucapan-ucapan ini difasihkan agar tepat pada tujuannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita lafaz-lafaz ini dengan maksud saat terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dan terjadi atas kebesaran, keagungan, mutlaknya kehendak Allah, dan Allah penguasa satu-satunya, ya tidak ada jalan lain kecuali berinabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz-lafaz ini sebagai bentuk pengakuan bahwa memang segala-galanya harus tunduk kepada Allah. Tidak ada yang hak diibadahi selain Allah, dan dialah yang maha agung dan maha penyantun dan maha lembut. Artinya pengakuan akan keagungan dan penyantun Allah itu, kita mengharapkan Allah yang maha penyantun menghentikan bencana ini, lalu mengakui bahwa memang yang menguasai semua lapisan langit dan bumi dan memperlakukan makhluk-makhluk yang ada di dalam lapisan tersebut ya sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang mampu memaksakan Allah, dan dialah pemilik arsy yang maha agung. Nah, jadi ini yang disyariatkan, bertahlil ketika terjadi hal-hal yang seperti itu. La ilaha illallah. Yang kedua, jika ada yang bertanya, bukankah ini adalah zikir yang tidak mengandung doa permohonan? Maka kita jawab, orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan membaca zikir yang agung ini akan dijauhkan dari kegelisahan dan kegundahan, kesedihan, serta kesusahan yang menimpanya akan dihilangkan darinya. Bagaimana bisa dihilangkan, Pak? Bagaimana bisa hilang? Kan berhadapan dengan ini, berhadapan dengan musibah. Ya, kan katanya, coba diulangi, Pak. Maka kita jawab, orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan membaca zikir yang agung ini akan dijauhkan dari kegelisahan dan kegundahan, kesedihan, serta kesusahan yang menimpanya akan dihilangkan darinya. Ya, karena dengan ucapan ini dia akan mengakui bahwa yang mendatangkan ini adalah Allah, terjadi atas kehendak dan perintah Allah. Yang berkuasa untuk menghentikan siapa? Iya, sama dengan kalau Allah menciptakan kita dan dilahirkan ke dunia ini, yang akan mematikan dan akan membangkitkan juga Allah. Makanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika mengingkari kebangkitan hari kiamat, selalu muncul pertanyaan, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah mereka ini orang musyrik yang bertanya tentang adanya kebangkitan, yang mereka ini mengira kematian itu sekedar kematian, sudah berakhir, tidak akan dihidupkan lagi? Apa mereka tidak tahu
kalau Allah yang maha mengadakan segala-galanya. Tadinya ada menjadi ada, berarti yang bisa membangkitkan juga Allah. Jadi begitupun bencana, kalau Allah yang menetapkan keberadaan bencana, ya kita kembali kepada Allah yang mampu menghentikannya. Ini kalau kita beriman, ya, kita akui hal itu sebagai sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Bukan mengatakan bahwa ini hukum alam. Ya alam, tapi kan ada pengaturnya. Lanjut. Dikatakan pula, sesungguhnya orang yang berdoa memulai doanya dengan zikir ini, kemudian baru memanjatkan doa sesuai dengan apa yang dikehendakinya, sehingga Allah pun berkenan mengabulkan doa ini. Ya, jangan ini. Mungkin antum sudah mendengar masalah istisqa, ya. Kan istisqa itu ada macam-macam. Istisqa berdoa langsung, ada juga berdoa dengan sholat, kan, yang ada khutbahnya. Dan di situ Rasulullah membalikkan apa? Sorbannya, yang sebelah kanan dibalik ke sebelah kiri atau sebaliknya. Ada juga beliau sedang khutbah Jumat, ada yang datang dari pintu masjid, Rasulullah sedang berkhutbah. Tiba-tiba laki-laki ini mengatakan, wahai Rasulullah, ini harta sudah banyak yang rusak, begitu juga hewan-hewan sudah pada, ya, kehausan, tumbuhan juga sudah pada layu. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Rasulullah berdoa saat khutbah setelah mendengarkan pernyataan ini. Kemudian hujan turun. Sampai Jumat berikutnya hujan turun. Kemudian hujan turun, banjir. Antum bisa bayangkan, kita di sini terkadang dalam satu hari sekian jam hujan itu, wah, sudah sampai sini nih. Mobil-mobil yang mewah juga ikut seperti sampah, kan? Mungkin antum sering melihat share. Di mana itu, Pak, yang begitu? Mobil-mobil mewah bergelimpangan seperti sampah. Nah, terjadi hujan sejak Rasulullah berdoa ketika khutbah sampai Jumat berikutnya, sejumat, bukan seminggu, ya. Jangan pakai kata-kata seminggu. Saya tidak tahu siapa yang bikin seminggu ini. Sepekan, iya. Ahad juga bukan hari Minggu. Besok itu hari Ahad, bukan hari Minggu. Hilangkan minggu ini, tidak tahu siapa yang bikin. Jumat berikutnya beliau sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Datang lagi laki-laki, entah laki-laki itu yang awal atau ini juga. Periwayat mengatakan, saya tidak tahu apakah itu yang juga yang minta hujan atau lain. Periwayat mengatakan, saya tidak tahu siapa itu. Di situ lagi, dari pintu itu lagi, wahai Rasulullah, ini sudah banjir, banyak yang rusak. Lihat, kurang hujan mengeluh, banyak hujan mengeluh juga. Iya, namanya makhluk begitu. Lalu Rasulullah SAW berdoa lagi. Kemudian setelah mereka selesai Jumat, sudah, alhamdulillah, sudah terang, matahari sudah muncul. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pun sebagai manusia yang paling bertakwa di sisi Allah dan paling mulia di sisi Allah di dunia dan di akhirat, tetap memerlukan Allah sebagai makhluk, ya. Dan beliau mencontohkan penghambaan diri yang tepat, bahwa meminta ketika hujan tidak ada, ya kepada Allah, ketika berlebihan juga minta juga kepada Allah. Jangan mengatakan nanti berhenti sendiri, jangan begitu, kan ada pengaturnya. Begitu juga kalau diajak
Terkadang tak ada imam masjid. Berkali-kali kita katakan, sebagai imam atau sebagai DKM, ajaklah kaum muslimin sholat istisqa ini. Sudah banyak yang teriak-teriak di RT situ, mengeluh kebakaran apa? Jet pump. Kenapa? Terbakar. Wih, sudah nyala-nyala terus tapi tidak ada air. Akhirnya meledak, terbakar. Butuh biaya lagi untuk memperbaiki atau ganti. Di RT sana juga, di situ. Ada yang melobangi di lingkungannya, tidak ada. Pindah sampai jalanan pun dilobangin. Karena terlalu lama tidak hujan, mengeluh, gerah, dan lain-lainnya. Ya imam masjid atau DKM bilang, ajaklah manusia, kaum muslimin supaya ada sholat istisqa. Bermalas-malasan. Seharusnya kan kalau sudah dihimbau seperti itu ya langsung bikin pengumuman. Mungkin besok jam sekian mari kita berkumpul untuk melakukan sholat istisqa di tempat yang terbuka, supaya orang seperti sholat id banyak yang ikut. Nabi mencontohkan segalanya ini. Dalam peperangan pun begitu. Sampai-sampai Allah berfirman tentang permohonan mereka dalam peperangan. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian beristighatsah. Apa yang dimaksud dengan istighatsah? Saat mencekamnya. Kan orang berdoa juga lagi aman-aman begini berdoa, itu doa biasa. Tapi kalau istighatsah itu betul-betul kondisi sudah sangat parah dalam peperangan. Ittastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah, memohon pertolongan kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum rabbukum. Fastajaba lakum, lalu Allah mengabulkan permohonan kalian. Anni mumiddukum, bahwa aku memberikan bantuan kepada kalian bi alfin minal malaikati murdifin, dengan 1000 malaikat yang berbaris. 1000. Satu saja sebenarnya cukup, tapi ini 1000. Bagaimana tidak kocar kacir? Makanya dalam sirah Nabawiyah itu banyak ya, menurut kita lucu-lucu, tapi ini kalau dianggap lucu itu kan terjadi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu lengkap dan besar pasukan yang dihadapi, tapi Allah memberikan pertolongan. Cuma tetap harus ada usaha. Sama kalau kita berbicara dengan Palestina sekarang ini, berhadapan dengan Israel. Begitu juga siapa di belakang Israel itu, diantaranya Amerika dan yang lain-lainnya. Ya kita tetap harus, tidak mampu membantu dengan harta ya dengan doa. Cari waktu-waktu yang mustajab, kemudian doakan mereka. Harus ada usaha. Anak-anak kedinginan di musim dingin, kepanasan di musim panas. Anak-anak perempuan yang kita lihat, kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki untuk masa depan mereka. Karena begini, orang hanya melihat realitas perang ya, makanya tidak peduli itu perang. Padahal mereka tidak tahu siapa yang datang di situ tiba-tiba menguasai, dan hak apa ya dia ini, siapa yang memberikan mereka hak tinggal di situ. Mereka kan awalnya pendatang. Jadi harus berdoa untuk mereka. Kita tidak bisa berbuat banyak untuk mereka, ya berdoa, karena doa itu yang paling tepat untuk kita. Allah Maha Kuasa. Coba kalau antum punya areal ini,
sebidang tanah, sudah dipagar bersertifikat. Tiba-tiba ada yang datang tinggal di situ. Antum mau apakan orang itu? Ketika dikatakan malah dia yang ini menembak yang punya apa? Yang punya tanah. Bagaimana menyikapi orang yang tabiatnya seperti ini? Ya, datang tiba-tiba bertempat tinggal di tanah orang, kebun orang. Ketika yang punya mengatakan jangan di situ, malah dia tembak yang punya. Begitu perumpamaan Israel yang ada di sana. Pendatang tapi macam-macam. Ya, jadi doakan mereka. Ada saudara-saudari kita di sana yang terjajah. Karena penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Ada kan konsepnya. Konsep apa yang antum inginkan? Bahwa penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya harus dihapuskan. Hapus mereka, lawan. Jangan membuka diplomasi dengan mereka seakan-akan membenarkan perlakuan mereka. Ini kan namanya apa? Kedunguan. Ya, kita harus mendoakan ya. Kita mengakui bahwa Allah yang di atas arsy sana itu berkuasa untuk menghentikan segala-galanya. Ada doa yang cukup panjang dan cukup padat isinya dan memerlukan satu pertemuan. Insya Allah akan kita bahas pada sesi berikutnya. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.